adalah rumus yang paling sederhana. Dikatakan paling sederhana karena perbandingan dari jumlah atom-atom yang menyusun senyawa tersebut tersusun atas angka-angka yang paling sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan rumus empiris dari suatu senyawa. Atau sebelumnya kita ambil dulu contoh, ya. Contoh dari senyawa C6H12O6, itu adalah rumus dari glukosa, ya. C6H12O6. Kita lihat angka-angka yang membandingkan jumlah C, H, dan O itu belum lagi sederhana. Karena apa? 6, 12, dan 6 ini masih bisa disederhanakan dengan membagi 6. Nah, kalau kita bagi ini, sehingga C akan diperoleh menjadi C1, H2, dan O1. Maka CH2O itulah yang disebut dengan rumus empiris. Jadi kita sudah bisa mengikuti yang disebut tadi dengan rumus empiris, yaitu rumus yang paling sederhana karena perbandingan jumlah atom-atom yang menyusun senyawa itu adalah angka yang paling sederhana. Itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rumus empiris? Cara menentukan rumus empiris. Yang pertama yaitu kita cari mol masing-masing unsur. Sesudah kita memperoleh mol masing-masing unsur, kemudian kita buat perbandingannya. Perbandingan mol yang kita buat di sini langsung kita buat dengan perbandingan mol yang disederhanakan atau perbandingan mol yang paling sederhana. Itulah nanti yang menjadi angka penyusun dari perbandingan unsur-unsur dalam senyawa dalam bentuk rumus empiris. Kita lihat saja contoh soal berikut ini. Contoh, suatu senyawa organik terdiri dari 52% C, 13,22% H, dan 34,78% O. Kita ketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Tentukan rumus empiris senyawa. Empiris senyawa. Nah, sekarang coba perhatikan sebelum kita jawab. 52% C ini 13,22% H dan 34,78% O itu apabila dijumlahkan itu hasilnya 100%. Nah, dalam soal yang lain bisa saja didapati seperti ini. Suatu senyawa organik terdiri dari 52% C, 13,22% H, dan 34, dan selebihnya unsur O. Ini nggak dikasih tahu selebihnya. Maka kita harus mengetahui berapa sebenarnya persentase dari unsur O itu. Cukup dengan mengurangkan 100% dikurang persen C dan persen H. Jadi bisa saja soalnya itu dibedakan, tidak diberikan data dari O atau data dari salah satu unsur, kita kurangkan saja dengan 100%. Jadi nggak usah bingung kalau menjumpai soal yang seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa langkah yang pertama? Kita menentukan mol dari masing-masing unsur. Dalam hal ini yang dikasih tahu adalah persen massa, ya.
Jadi persentase itu bisa sekaligus menunjukkan banyaknya massa dalam gram. Karena ini tadi semuanya 100 gram, maka 52% C. 52% kali 100 itu adalah 52 gram. Ya. Jadi sekarang massa kita jawab ya. Mol C itu sama dengan 52 per 12. Mol H sama dengan 13,22 per 1. Dan mol O sama dengan 34,78 per 16. Ya. Nah, 52 dibagi 12 itu kita 52 dibagi 12 itu kita peroleh berapa? 4,3, sedangkan ini tetap 13,22 dan ini hasilnya 2,17. Nah, sekarang langsung kita ke perbandingan molnya yang kemudian nanti kita sederhanakan, sehingga mol C banding mol H banding mol O itu sama dengan 4,3 banding 13,22 banding 2,17. Bagaimana dengan angka-angka yang seperti ini masih dalam bentuk desimal? Kita akan sederhanakan ya. Caranya kita cukup membagi semua angka ini dengan bilangan yang lebih kecil. Dari perbandingan ini 4,3 banding 13,22 banding 2,17, angka yang paling kecil itu adalah 2,17. Sehingga semua kita bagi dengan 2,17, hasilnya adalah di sini 1 ya. 4,3 bagi 2,17 itu adalah 1,9, sedangkan 13,22 dibagi dengan 2,17 itu adalah 6,09. Masih kita dapati dalam angka seperti ini pun masih bisa kita sederhanakan. Ini kita bulatkan menjadi 2, ini menjadi 6, dan ini menjadi 1. Apakah selamanya selalu dalam desimal seperti itu? Tentu tidak. Ada kalanya kita sudah memperoleh perbandingan molnya dalam bilangan bulat. Kalau dalam cara seperti ini kita akan sederhanakan, dan ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Inilah yang paling sederhana. Maka rumus empiris dari senyawa itu adalah C ada 2 ya, H ada 6 dan O ada 1. Sehingga rumus empiris dari senyawa itu tadi adalah C2H6O. Jadi yang menjadi perbandingan dari atom dalam membentuk senyawa itu kita peroleh dari perbandingan molnya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menentukan rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus molekul atau EN itu adalah kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris. Rumus molekul itu merupakan kelipatan bulat dari rumus empiris, atau rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali X. Nah, nanti kita akan menentukan nilai X itu, sehingga kita bisa kalikan dengan rumus empiris dan diperolehlah rumus molekul. Sebagai contoh, suatu senyawa dengan rumus empiris C6H C2H6O dengan
MR sama dengan 92. Tentukan rumus molekulnya. Kita ketahui HR dari C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Nah, baiklah. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari X. Caranya, sebelum kita masuk ke sini, rumus molekul sama dengan RE kali X, kita harus masuk dulu ke MR yang diketahui, itu sama dengan MR dari rumus empiris dikali X. Kita akan menentukan nilai X dulu, ya. Nah, berapa MR yang diketahui? 92. Sedangkan MR dari RE adalah MR dari C2H6O kali X. Kita masukkan nilainya 92 sama dengan 2 kali 12 tambah 6 kali 1 tambah 16. Ya, 1 kali 16. 12, 6, 16. Maaf, ini 2 kali 12, 24. 24 tambah 6, 30 tambah 16, 46. Berarti 92 sama dengan 46 kali X. Nah, sehingga kita perolehlah nilai X. 92 dibagi 46 sama dengan 2. Setelah kita peroleh nilai X, baru kita masuk ke rumus molekul sama dengan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali X sama dengan C2H6O dikali 2, sehingga diperoleh C2 kali 2 C4, H6 kali 2 H12, dan O kali 2 O2. Sehingga rumus molekulnya adalah C4 H12 O2. Mudah bukan?